keju dan putih telur. Nah, teman, kalau ini cupcake tart yang besar, ini kecil-kecil ya. Ini anaknya, ini ibunya. Nah, teman jangan lupa, ini banyak banget ya. Ada yang penuh sekali. Kita akan nyicipin dulu satu, tapi kecil aja ya teman. Enak kok teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa itu tadi Ayuka memperkenalkan, ini adalah clapper tart. Kita mulai aja langsung ya. 100 gram kacang tanah kita sangrai dulu sampai sedikit kecoklatan, jangan sampai gosong ya. Nah, setelah itu kita haluskan. Jadi istimewanya clapper tart kita kali ini kita modifikasi, tambahkan dengan taburan kacang tanah. Oh, ini rasanya sangat istimewa sekali. Dan lanjut, ini 100 gram terigu protein sedang, boleh rendah boleh, 100 gram maizena, kemudian 150 gram gula pasir, lalu 200 gram keju parut atau 1 batang itu ya. Nah, ini Mama Eji bagi 2, nanti yang sebagian untuk taburan. Kemudian daging kelapa muda secukupnya. Di sini Mama Eji menggunakan 1 butir, 100 gram margarin atau butter, lebih enak lagi, dan 500 ml air kelapa mudanya. Juga 1000 atau 1 liter air susu atau UHT atau susu bubuk, 5 sendok makan kalian campur dengan banyaknya air. Dan ini 1 kaleng SKM, ukuran biasa ya. Kalau ini Mama Eji ukuran yang besar, jadi setengahnya saja. Kalau ukuran yang biasa 1 kaleng. Kemudian 4 butir telur, kismis secukupnya, kemudian kacang almond secukupnya atau seadanya kalian, lebih banyak lebih baik. Ini sisa almond. Dan yang paling utama sih Mama Eji menggunakan ini 100 gram kacang tanah yang udah sangrai dan kita haluskan. Kemudian bubuk kayu manis. Nah, sekarang kita pisahkan dulu kuning telur dan putih telurnya. Bala tentaranya emang banyak ya, tapi dengan bahan-bahan itu kalian udah bisa membayangkan betapa rasanya ini clapper tart, sangat istimewa dan bisa kalian hidangkan saat lebaran. Caranya juga sangat mudah, tinggal aduk-aduk-aduk. Kalian bisa oven atau tanpa oven, udah oke ya, sesuai selera aja. Udah kita pisahkan. Kita singkirkan dulu. Nah, sekarang ambil wajan yang agak besar karena ini lumayan banyak ya. Kalian juga bisa menggunakan setengah resep aja. Kita masukkan dulu tepung terigu, tepung maizena, kemudian gula. Campurkan dengan air kelapanya. Air biasa juga bisa sih, cuman taste-nya lebih berbeda ya jika kita menggunakan air kelapa. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, usahakan tidak ada lagi yang berketul. Jadi ini ada resep clapper tart yang paling ringkas, mudah, dan enak banget. Pas banget untuk dihidangkan kapan aja. Kemudian kita masukkan susu kental manisnya. Jadi kalau yang kaleng biasa, yang standar tuh 1 kaleng. Ini Mama Eji pakai yang tinggi, berarti setengahnya aja. Kemudian kita tuangkan juga susu UHT atau air susu atau 4 sendok makan susu bubuk, 4 sendok makan full yang kalian tambahkan dengan 1 liter air atau 1000 ml air. Nah, seperti ini ya. Ini terus kita aduk dulu sampai nggak ada lagi yang berketul-ketul. Tepung terigunya kalau maizena mah udah larut ya. Nah, sekarang kita masak dengan api yang kecil, terus diaduk, jangan kalian tinggal, karena nanti akan menghasilkan adonan yang kurang bagus kalau kita tinggal. Nah, kita pancing dulu. Di sini kita gunakan 4 kuning telurnya, tambahkan sedikit dengan air susu ini campuran tadi setelah hangat ya. Jadi kita masak jangan sampai mendidih, hangat aja. Campurkan dulu, dipancing, kocok, kemudian masukkan ke dalam campuran cairan susu.
seperti ini. Jadi setelah hangat baru kalian campurkan dengan kuning telur. Sekarang masukkan kejunya. Untuk keju ini sih sesuai selera, semakin banyak semakin enak. Lalu daging kelapanya ini terus kita aduk ya. Kemudian kismis sebagiannya nanti untuk topping. Terus perlahan kita aduk sampai nih dia akan mengental. Seperti ini teksturnya, semakin lama semakin mengental. Terus diaduk. Jika udah sekiranya maksimal, bisa dimatikan api dan masukkan margarinnya. Lebih enak lagi kalau dicampur dengan butter atau butter seluruhnya. Kemudian kembali kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata dan sisihkan ya. Nah, ini tadi kacang tanah yang udah kita hancurkan, tambahkan dengan 4 sendok makan gula palem atau palm sugar. Jadi ini nanti sebagai topping semua tuh, kenari, keju, kayu manis, dan kismis. Sekarang kita pindahkan dulu ke wadah yang besar. Ini emang jadinya banyak banget. Tapi lebih baik seperti itu, kalian satu kali buat banyak gitu ya. Apalagi kalau untuk hari-hari istimewa seperti lebaran. Nah, ini untuk berbuka puasa juga enak banget. Ini dia sisanya bisa di dalam wadah kecil tuh dapat berapa ya? 6 wadah kalau nggak salah. Nah, sekarang kita mengolah putih telurnya. Putih telur kita kocok dulu. Setelah beberapa saat akan kita tambahkan dengan cream of tartar setengah sendok teh. Kalau ada air jeruk juga bisa diganti dengan air jeruk 1 sendok makan. Dan akan kita masukkan gulanya secara bertahap. Nih seperti ini ya. Sampai 3 tahapan. Dan putih telur ini kaku. Seperti ini. Jika kalian balik tidak tumpah. Kita main sulap ya. Artinya udah oke putih telurnya. Nah, jika kalian tidak ingin memanggang atau tidak ingin di oven, udah cukup sampai sini aja, nggak perlu pakai putih telur ya. Tinggal ditaburi dengan topping-topping tadi. Tapi jika kalian ingin mengoven, putih telurnya kita gunakan. Nah, sekarang taburi dulu permukaannya dengan kayu manis. Bisa kalian skip kalau nggak suka. Makanya Mama Ji nggak campur seluruhnya ke dalam adonan. Pada permukaannya aja, kemudian taburi dengan kacang tanah yang udah disangrai dan dicampur dengan gula palem. Ini dia istimewanya di sini. Kalian tidak akan menemukan kelapa tart jenis yang seperti ini ya. Ditambah dengan peanut. Kemudian kita taburi lagi permukaannya dengan keju. Ini full maksimal. Lalu kita letakkan putih telurnya pada bagian permukaan. Kemudian ratakan seluruhnya. Nah, kalau Mama Ji sih begitu aja meletakkannya. Agak-agak abstrak-abstrak aja ya. Dan tadi taburi dengan kismis, juga apa tuh? Kacang almond. Juga taburi lagi dengan keju di atas permukaan putih telur. Sekarang sebelumnya oven udah kalian panaskan 15 menit dulu dan akan kita oven selama 15 menit dengan suhu 180 derajat Celcius atau sesuai dengan oven kalian masing-masing. Bisa 15 atau 20 menit sampai permukaan putih telurnya itu kecoklatan seperti itu. Nih kita sendok dulu. Lembut banget. Setelah ini paling rekomen jika kalian simpan dulu di lemari es, setelah dingin baru kita makan. Oke ya, caranya mudah banget, tinggal diaduk semuanya sampai selesai. Mau sampai nggak pakai di oven juga bisa, nggak usah pakai putih telur. Oke, selamat mencoba.
Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.